Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, malam Jumat, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agenda kajian rutin kita, yaitu adalah kajian online Manut Quran, yang insya Allah kita akan membahasnya bab demi bab, ayat demi ayat di dalam Al-Quran yang terkait dengan rezeki dan juga terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sudah sekian bulan ini kita mulai dan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar ayat demi ayat yang ada di Al-Qur'an. Insya Allah kita akan semakin dimudahkan dalam setiap ikhtiar dan langkah-langkah kita. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada ketua tunan Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Semoga Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan pada malam hari ini yang ikut kajian ini, kelak kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma amin. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan, pada malam hari ini tema yang kemarin sudah kami sampaikan, yaitu adalah tentang dongkrak rezeki, gitu ya. Jadi kenapa kemudian kita ambil tema ini? Karena ini adalah bagian juga daripada buku Manut Quran, ya. Namun sebelumnya kami ingin mengingatkan kepada diri sendiri dan juga kepada jamaah semuanya, Bapak Ibu, untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah bekal yang terbaik tatkala nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kehidupan kita ini tentu potensi ataupun rezeki yang Allah jaminkan kepada kita masing-masing ini kadarnya berbeda-beda. Nah, namun kita bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan rezeki lagi, ya. Jadi kalau memang setiap kita sudah dijamin oleh Allah rezekinya mulai dari kita lahir sampai nanti kita mati, tetapi kita masih bisa atau punya potensi untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan tambahan-tambahan rezeki, dan tentu tambahan rezeki yang kita minta itu adalah untuk kebaikan kita semuanya dan kebaikan masyarakat atau orang-orang di sekitar kita, untuk kebaikan umat, gitu ya. Nah, namun seringkali dengan banyaknya rezeki kita belum siap, ya. Jadi ada rezeki yang memang Allah akan tambahkan kepada kita, namun kadang kita belum siap. Kenapa? Karena kita belum punya alatnya. Kita membawa sedikit aja tidak kuat, gitu ya. Apalagi ketika harus ditambah dengan tambahan yang lain, gitu ya. Maka perlu sebuah alat, yaitu adalah dongkrak, ya. Yang dimana kalau kemudian kita berbicara tentang dongkrak, ini adalah sebuah alat, ya. Sebuah alat memang kemudian kita akan gunakan untuk mengangkat rezeki yang besar, gitu ya. Nah, potensinya seperti apa? Nah, nanti kita akan sampaikan ya pada Bapak Ibu semuanya. Baik, izinkan saya nge-share ini dulu. Saya share. Ya. Ya, oke ya. Jadi dongkrak rezeki, insya Allah rezeki kita akan berlipat dengan cara yang tepat, gitu. Jadi Allah itu
Kalau memang mau ngasih rezeki yang banyak, mau ngasih rezeki yang berlimpah, mau ditambah lagi, maka akan melihat dulu kita sudah siap atau belum menerima rezeki yang besar, menerima rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita siapkan dulu nih dongkraknya. Sewaktu-waktu kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan-tambahan rezeki, maka kita sudah siap, ya. Seperti itu. Nah, sebagai mukadimahnya saya ambil di surat An-Najm ayat 39 ya. Di surat An-Najm ayat 39 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa an laisa lil insani illa ma sa'a, ya, bahwa sesungguhnya setiap seseorang itu atau seorang manusia itu tidak akan memperoleh sesuatu selain dari apa yang diusahakannya. Jadi apa yang akan kita dapatkan itu adalah sebatas dari apa yang sudah kita ikhtiarkan, sebatas dari apa yang sudah kita usahakan. Kalau kemudian kita bekerjanya jauh lebih kuat, jauh lebih keras, kemudian kita berikhtiarnya jauh lebih banyak, maka tentu yang akan kita dapatkan juga akan lebih banyak lagi. Beda kalau kemudian kita hanya santai-santai saja, biasa-biasa saja, maka yang kita dapatkan juga santai dan biasa-biasa saja. Ya, seperti itu. Nah, tentu ini akan memancing diri kita untuk senantiasa melakukan hal yang terbaik. Sampai mentok. Kalau saya sering menyampaikan ke teman-teman yang sering konsultasi itu adalah ibadah kita itu harus mentok dulu. Sampai mentok, sampai pol, jangan sampai kemudian kita itu berhenti di tengah jalan sebelum sampai mentok. Nah, kenapa? Karena tatkala nanti kita itu tidak sampai mentok, maka hasilnya juga tidak bisa maksimal, ya. Oke. Ini kawan-kawan ya di surat An-Najm ayat ke-39, dan bahwasanya seorang manusia tidak beroleh selain apa yang telah diusahakannya. Maka kita harus senantiasa berikhtiar, harus senantiasa berusaha yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang anak yang ingin mendapatkan hadiah dari orang tuanya, maka harus memberikan pelayanan, harus memberikan penghormatan, membantu orang tua dengan sebaik-baiknya, memberikan hal yang terbaik yang anak itu miliki, yang anak itu bisa lakukan untuk menyenangkan orang tuanya. Maka nanti kita akan mendapatkan apa yang menyenangkan untuk kita, dan itu adalah hadiah terbaik dari orang tua kita. Ini ya, catat ya. Nah, kuncinya apa sebenarnya? Kuncinya untuk kita itu punya dongkrak, mendongkrak rezeki kita, yang mungkin dari kecil menjadi lebih besar lagi, maka kita harus punya amalan unggulan. Jadi kuncinya di sini, amalan unggulan. Amalan unggulan itu apa? Ya, amalan unggulan itu apa? Atau bagaimana cara kita itu punya amalan unggulan? Ya, ada dua kuncinya. Yang pertama, amalan unggulan itu adalah sederhana, namun rutin. Jadi amalan atau ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya bukan yang sesuatu yang wah, ya, tetapi rutin, istiqomah kita dalam mengerjakannya. Sebagai contoh, kita bisa lihat sahabat Bilal bin Rabah, ya. Kalau kita lihat, kalau dilihat dari sahabat-sahabat yang lain, beliau biasa-biasa saja. Namun beliau punya keunggulan yang luar biasa. Yaitu apa? Yaitu adalah beliau ketika sudah batal, maka ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Begitu dia sudah batal, dia kemudian berwudhu, sholat 2 rakaat. Begitu dia terusnya dilakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kesucian dirinya. Karena bagi orang yang suci itu banyak manfaatnya. Ya. Ketika Bapak Ibu beraktivitas dalam keseharian, dalam keadaan suci, itu manfaatnya akan sangat besar. Ya. Salah satunya adalah kita bisa terhindar dari godaan setan, kita bisa terhindar dari gangguan jin, kita bisa terhindar dari gangguan penyakit yang lainnya.
ya, yang itu disebabkan oleh sihir, disebabkan oleh gangguan-gangguan yang lain, ya. Nah, beliau lakukan, ya, Bilal bin Rabah. Sederhana sebenarnya, yaitu apa? Hanya menjaga kesucian dirinya. Begitu batal dia wudhu, begitu batal dia wudhu lagi. Dan itu rutin dilakukan. Ada lain sahabat di Rasulullah, ya, yang beliau itu ketika di malam hari beliau evaluasi aktivitas hariannya. Selama satu hari ini aktivitas saya itu apa saja, kemana saja, saya bertemu dengan siapa saja. Lalu kemudian setelah itu dia maafkan seluruh kesalahan orang lain di malam hari itu. Sehingga ketika dia sudah berangkat tidur, maka tidak ada lagi beban, tidak lagi kekesalan, tidak ada lagi rasa iri, rasa dongkol, marah kepada saudara-saudara yang lain. Jadi sudah selesai permasalahan itu. Ya. Begitu seterusnya, setiap malam dilakukan begitu. Sama sahabat-sahabat yang lain, pokoknya dia maafkan. Begitu ada orang lain berbuat salah, berbuat dosa sama dia, maka dia maafkan. Ya, amalannya sederhana namun rutin. Nah, ini luar biasa, ya. Maka kita jika ingin mendapatkan balasan yang sama dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus melakukan amalan ini. Artinya apa? Harus memiliki amalan unggulan yang kemudian kita lakukan secara rutin. Nah, apa itu? Kita akan belajar dari Quran, ya. Baik. Kita akan belajar dari Quran. Di Al-Quran, di surat Ad-Dariyat, ya, ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ya. Jadi orang-orang yang punya amalan unggulan ini, mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam. Jadi mereka tetap tidur. Tetapi tidurnya sedikit. Kenapa? Digunakan untuk apa? Digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah tahajud, qiyamul lail, ya, menghidupkan malam-malam, ya, menghidupkan di sepertiga malam yang terakhir, ya, bukan nonton bola, ya. Bukan nonton bola, bukan aktivitas yang lain, tetapi adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan bahkan di beberapa hadis yang lain disebutkan bahwa Allah itu turun ke langit dunia itu mulai di 2/3 malam. Ya, jadi bukan di sepertiga malam terakhir, tetapi di 2/3 malam. Artinya begitu setelah berlalu sepertiga malam awal, masuk di sepertiga malam kedua, nah disitulah Allah sebenarnya sudah turun ke langit dunia. Ya, dan di situ kita sudah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon, menyampaikan apa yang kita inginkan. Nah, banyak sekali manfaat dari tahajud, ya. Ada di surat Al-Isra ayat 79 sampai dengan 81, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sana bahwa ketika seseorang melakukan tahajud, maka satu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari orang yang biasa saja akan diangkat menjadi orang yang luar biasa, ya. Dari orang yang bodoh diangkat jadi orang yang pintar, jadi orang yang tidak punya kekuasaan diangkat jadi orang yang punya kekuasaan. Dari orang karyawan biasa diangkat jadi manajer, jadi direktur dan seterusnya, ya. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kalau kemudian derajat kita di hadapan manusia tentunya di dalam aktivitas pekerjaan kita. Ya, maka kalau teman-teman pengen naik
pangkat. Nah ini tahajud, rutinkan tahajud. Ya, rutinkan tahajud. Teman-teman pengen jadi anggota dewan, rutinkan tahajud. Teman-teman ingin jadi wali kota, rutinkan tahajud. Nah ini ya, kan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disebutkan di ayat itu adalah akan dimudahkan seluruh aktivitas kita. Aktivitas kita dimudahkan dalam perdagangan, dalam pekerjaan kita akan dimudahkan. Termasuk dalam negosiasi. Nah, kalau teman-teman kemudian, Kang, bagaimana agar saya itu bisa cepat jual rumahnya, agar cepat bisa jual apartemennya, agar cepat jual tanah saya. Nah, maka rutinkan tahajud. Ya, dibantu, dimudahkan dalam aktivitas kita. Ya, ini. Yang ketiga, yaitu adalah Allah akan bebaskan seseorang itu dari kesulitan-kesulitan. Jadi kalau dalam beraktivitas tadi itu ada kesulitan-kesulitan, maka Allah akan bebaskan seseorang itu dari kesulitan itu. Kesulitan tidak bisa ngomong, kesulitan tidak bisa menawarkan. Nah ini termasuk di sini ya, di tahajud. Maka rutinkan sholat tahajudnya. Dia mulai ya. Lalu yang keempat, akan ditolong langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ahli tahajud ini tatkala ada orang yang mengganggu, ingin dijebloskan, ingin dihasut, kemudian ingin dicelakai orang lain, diancam oleh orang lain, maka Allah yang akan menolong. Lain ya teman-teman, bagi yang saat ini sedang punya masalah dengan pinjol, dengan debt collector, tidak masalah, rutinkan tahajud. Banyak yang kemarin ya, ada kasus juga yang cerita ke saya, Kang, saya besok ini harusnya diain uang sekian. Kalau enggak, Kang, saya akan dimarah atau mungkin bisa juga akan dipenjara. Saya bilang, oke, nanti malam bangun tahajud. Nangis sama Allah. Lapor sama Allah. Minta ditolong sama Allah. Nah, kemudian berlalu waktu, ya, selang 3 hari atau mungkin 5 hari, baru kemudian ya cerita orang ini sudah dengan perasaan lega dia bercerita bahwa ternyata di pagi hari saat orang yang nagih itu datang gitu ya, ternyata ada orang lain datang nolongin, memberikan bayaran hutangnya itu. Masya Allah ya, ada saja cara Allah itu untuk nolongin hambanya itu ya. Dan itu langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan caranya Allah ya. Ini. Jadi amalan unggulan yang pertama adalah tahajud kawan-kawan ya, tahajud. Oke. Kalau pengen kita bisa mendongkrak rezeki kita, maka amalannya adalah dengan tahajud. Ini yang pertama. Yang kedua, masih dilanjutkan, wabil asharihum yastaghfirun ya. Di ayat 18-nya, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau di ayat yang lain disebutkan mereka mohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Nah, kapan tuh waktu sahur? Waktu sahur itu adalah waktu sebelum subuh. Ya, waktu di sepertiga malam yang terakhir atau waktu sebelum subuh. Jadi di penghujung malam mereka tidak lupa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka saya sering menyampaikan ada 3 amalan terbaik ketika di sepertiga malam yang terakhir. Apa itu? Yaitu adalah tahajud, kemudian istighfar, mohon ampun sama Allah, baca Quran. Nah, ini ya, baca Quran. Karena bacaan Quran kita di sepertiga malam terakhir akan masuk ke dalam kalbu, masuk ke dalam hati. Ya. Baru kemudian kalau sudah 3 amalan ini dilakukan, baru kita angkat tangan dan mohon menyampaikan hajat dan juga doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini cukup menarik sekali ya. Itu adalah pada akhir malam mereka mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, satunya adalah dengan memperbanyak istighfar,
ya, dengan memperbanyak istighfar. Ada satu kisah di zamannya Ahmad bin Hambal ya, yang dimana ketika itu beliau ada keinginan untuk pergi ya, untuk melakukan safar ke daerah Irak. Nah, satu ketika kemudian beliau masuk ke salah satu masjid di sana untuk sholat ya. Nah, waktunya sudah masuk Isya, beliau singgah di masjid itu, kemudian dia sholat. Selesai sholat, kemudian dia pengen rebahan gitu ya. Layah-layah kalau orang Jawa bilang, pengen santai di situ, tapi ternyata sama takmirnya tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian karena kalau di dalam tidak boleh, dia kemudian di emperan di luar. Nah, begitu dia mau rebahan, datang lagi takmir. Tidak boleh juga di emperan, ya. Pokoknya di area masjid tidak boleh untuk tidur, dia bilang begitu. Ya, sudah, ya. Nah, kemudian tidak jauh dari masjid itu ada ada orang yang kegiatannya adalah bikin roti dan kemudian dijual. Nah, dipanggillah Ahmad bin Hambal ini untuk singgah di rumahnya, ya, untuk singgah di rumahnya. Nah, ternyata ada yang unik dari penjual roti ini. Nah, setiap kali dia bikin roti, ya, diamati ini sama Ahmad bin Hambal, ya sambil ngucap istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, menarik nih, kemudian ditanya sama Ahmad bin Hambal, apakah ada manfaat yang engkau dapatkan ketika mendawamkan istighfar ini? Nah, dijawab oleh penjual roti tersebut, iya, semua hajat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran saya beristighfar. Semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu yang belum, dia bilang. Ya, kecuali satu yang belum. Nah, apa itu? Yaitu adalah saya pengen banget ketemu dengan Ahmad bin Hambal, ya. Seorang syekh, ya. Syekh Ahmad bin Hambal. Lalu kemudian Masya Allah, Allahu Akbar. Ternyata inilah cara Allah untuk mempertemukan mereka. Dan inilah cara Allah untuk mengabulkan doa dan hajatmu. Karena doamu itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ahmad bin Hambal adalah saya sendiri, begitu. Masya Allah, sampaikan ya. Luar biasa kawan-kawan ya. Dengan beristighfar Allah berikan banyak kebaikan-kebaikan ya. Termasuk di surat Nuh misalnya, kalau kita mau belajar bahwa dengan beristighfar Allah keturunkan hujan, Allah bisa berikan anak dan seterusnya ya. Allah bahkan sampaikan berikan harta di situ surat Nuh ya. Dengan beristighfar ini. Ini amalan yang luar biasa ya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat yang selanjutnya, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Berarti ada sedekah di sini ya. Ada sedekah. Karena pada harta kita itu ada 2,5%-nya, ini batasan minimal. 2,5%-nya itu adalah haknya fakir miskin, baik yang mereka meminta ataupun mereka yang tidak meminta. Maka kalau kemudian kita rangkai aktivitas kita tadi itu, dari kita bangun di sepertiga malam, kemudian kita tahajud, kemudian istighfar, masuk ke waktu subuh, ya kan? Nah, setelah subuh atau di waktu subuh itu ada juga satu aktivitas, satu amalan, yaitu adalah sedekah subuh. Yang ini juga luar biasa. Kenapa? Karena sedekah kita itu disaksikan oleh malaikat dan didoakan oleh malaikat. Maka ini menjadi amalan ikhtiar langit di bukuman Quran. Ya, seperti ini. Oke, sedekah ya yang ketiga.
Lalu yang selanjutnya masih di ayat selanjutnya ya, masih di Adzariyat. Sekarang ayat yang ke-20. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, ya. Bagi orang-orang yang yakin. Artinya apa? Artinya di bumi ini Allah sudah hempaskan, Allah sudah persiapkan segalanya, tinggal kemudian kita mau tidak untuk menangkap setiap potensi yang ada, menangkap peluang-peluang yang ada di sekitar kita. SDM-nya, SDA-nya ya, sumber daya alamnya sudah Allah ciptakan sedemikian rupa. Peluang-peluang yang ada di sekitar kita itu sudah banyak. Tinggal kita kemudian mau tidak mengambil setiap peluang-peluang yang ada. Tentu kemudian dengan banyak pertimbangan juga, tidak semua peluang harus ditangkap. Tentu peluang yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi peluang itu ada dan itu banyak bagi orang-orang yang mau meyakininya. Maka kalau kemudian teman-teman ada peluang ini, ada peluang itu untuk menyelesaikan amanah teman-teman, bisa jadi itu nanti adalah jalan untuk teman-teman, untuk kita semuanya itu bisa terbebas dari amanah, bisa terbebas dari hutang, bisa lunas semuanya. Dari peluang yang Allah hadirkan. Jadi unik teman-teman, unik ini. Terkadang kita itu tidak mencari peluang sesuatu, tetapi Allah datangkan peluang. Allah datangkan tentang peluangnya. Allah hadirkan teman-teman, kenalan-kenalan yang kemudian memberikan kabar gembira dan berikan peluang untuk diri kita. Tinggal kemudian kuncinya adalah kita ambil peluang ini. Oke? Kenapa? Karena Allah mau kasih rezeki, itu tentu ada jalan. Kalau kemudian, Kang, saya sudah bekerja di satu tempat, penghasilan saya segini, pas ya. Tentu kemudian Allah kan harus ada wasilahnya untuk ngasih kita tuh rezeki yang lain gitu ya. Contoh misalnya ada di daerah Wonogiri ya. Ada penjual es tebu di pinggir jalan. Nah, ini kalau kemudian kita hitung-hitungan per hari berapa es tebu yang dia bisa jual. Berapa potensi penghasilan dia per harinya. Lalu kemudian kalau kita hitung lagi, bisa enggak dari penghasilan itu untuk berangkat ke Baitullah? Secara hitung-hitungan matematik, cara hitung-hitungan orang awam, orang biasa, maka akan cukup lama, butuh waktu lama untuk seseorang itu bisa mengumpulkan uang dan kemudian berangkat ke Baitullah. Namun ketika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin, kawan-kawan ya. Dan beliau malah sudah berangkat 2 kali ke Baitullah. Nah, caranya apa? Ternyata si suami ini dari penjual di penjual tebu tadi itu kemudian ada tawaran. Ada tawaran temannya untuk membantu menjualkan mobil. Laku dapat komisi. Jualkan motor laku dapat komisi. Suruh jualin tanah laku dapat komisi. Justru kemudian ini jadi berkembang. Nah, dari situlah kemudian dia punya rezeki. Allah tuh kasih jalan gitu ya, ada jalannya. Di situ berarti kemudian potensi untuk datangnya rezeki. Ya. Aktivitas jualan es masih tetap, tetapi Allah hadirkan rezeki dari jalan yang lain. Nah, kuncinya adalah tinggal kemudian kita membuka tadi. Teman-teman kemarin yang konsultasi kita kasih tahu. Coba kalau keran yang satu ini seret macet, coba buka keran yang lain. Buka keran yang lain, siapa tahu di keran yang lain itulah kemudian mengalir banyak airnya. Kita bikin keran baru lagi, Ya. Seperti itu, untuk mendatangkan air itu masuk dalam kolam kekayaan kita. Baik. Ya, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Kemudian yang berikutnya masih di surat Az-Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri itu
maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ya. Dan juga pada dirimu sendiri. Ada potensi besar di setiap masing-masing kita itu. Ya. Ada kita punya otak, kemudian kita punya tubuh, anggota tubuh ini lengkap, kemudian kita punya kesehatan. Ini juga potensi yang luar biasa. Maka kita harus memaksimalkan potensi diri yang ada ini untuk senantiasa belajar menambah kafaah, keahlian dari diri kita. Kang, saya itu tidak bisa ngomong, saya itu orangnya pendiam. Maka belajar. Agar apa? Agar kita tuh bisa ngomong. Kang, saya itu orangnya pemalu. Maka belajar agar bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan yang lain. Kang, saya di bidang manajemen itu lemah. Ya sudah, belajar tentang manajemen. Kang, saya nggak bisa jualan. Belajar. Saya gaptek tentang teknologi. Belajar. Kita punya potensi yang Allah sudah kasihkan, potensi begitu besar. Kata Allah, afala tubsirun, apakah kamu itu tidak memperhatikan? Kamu itu nggak memperhatikan bahwa kamu itu punya potensi yang besar. Nah, potensi yang besar ini kalau kemudian kita gali dan kita bongkar, kita bedah, luar biasa. Maka di surat Al-Alaq, Allah sebutkan ikra, bacalah. Ya. Kita diminta untuk Allah untuk baca, untuk belajar. Kenapa? Karena kita punya potensi. Nabi Muhammad SAW ini ummi, tidak bisa baca. Tetapi punya potensi yang luar biasa ketika dibimbing oleh mentor yang luar biasa, maka kemudian bisa mengeluarkan potensi terbaik dalam dirinya. Dilengkapi dengan tool kehidupan. Tool kehidupan atau peralatan kehidupan yang sudah lengkap, yaitu adalah Al-Quran. Maka kemudian dalam waktu 23 tahun, beliau mampu menyelesaikan permasalahan umat selama 600 tahun yang belum selesai. Nah ini, jadi ada banyak potensi. Maka kita harus berani belajar dan mau belajar. Ya, Kang, belajarnya yang bayar, ya sudah. Karena memang kita harus keluar itu juga. Ya, ada pepatah Jawa disebutkan, Jer basuki mau beo, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu itu harus keluar biaya, infak, gitu ya, tenaga, begitu. Enggak apa-apa. Insya Allah itu akan jadi jihad untuk kita, jadi sedekah untuk diri kita. Ya, saya pernah ya teman-teman memberikan bimbingan secara gratis. Apa yang terjadi? Ilmunya tidak dipakai. Ya, ilmunya tidak dipakai. Saya pernah buka pelatihan bimbingan online itu gratis, saya gratiskan. Pesertanya banyak, tetapi yang memanfaatkan ilmunya itu sedikit. Kenapa? Karena mereka merasa tidak keluar biaya, sehingga kalau kemudian mereka tidak praktek, ya tidak akan rugi. Kan seperti itu. Maka banyak teman-teman ketika kemudian ingin ikut sebuah bimbingan, cari jangan yang gratis, tapi yang berbayar. Karena insya Allah akan ada dampaknya, akan berefek ketimbang yang gratis. Tapi sekali boleh juga kita cari yang gratisan, gitu ya. Kalau kemudian ditawar yang gratis boleh juga, tapi kemudian bukan terus kemudian kehidupan kita dengan sesuatu yang gratis ya, tapi usahakan agar kita itu bisa membayar. Oke? Ya. Nih. Fi anfusikum afala tubsirun. Ya, Al-Zariyat ayat 21-nya. Nah, sehingga kawan-kawan, tahapan untuk mendongkrak rezeki kita itu tadi ada 5 ya yang disampaikan di surat Ad-Dariyat ayat 17 sampai dengan 21 tadi. Yang pertama adalah tahajud, yang kedua rutinkan istighfar, yang ketiga adalah rutinkan sedekah, yang keempat adalah menangkap potensi ataupun peluang yang ada di sekitar kita. Teman-teman yang mau lunas utang, mau lunas amanahnya, ya sudah ditangkap, tapi tidak sembarangan ya. Artinya harus dipikir dulu masuk akal enggak ya. Kadang teman-teman begitu berambisi, begitu ada penawaran
apa namanya, uang gaib, pesugihan Islami ya. Kemudian ikut-ikutan ya, padahal itu hanya sebuah penipuan saja ya. Akhirnya teman-teman nanti terperosok ke dalam hal-hal seperti itu. Bahkan kemudian ada tawaran investasi yang menggiurkan gitu ya. Investasi 1 juta per hari dapatnya 1 juta. Nah, ini investasi yang bodong gitu ya, tidak mungkin seperti itu. Ya, harus dipikir secara nalar ya, insya Allah. Kemudian memaksimalkan potensi diri, maka belajar. Ya, ketika ada peluang untuk belajar, teman-teman belajar ya, dan usahakan untuk tidak cari yang gratis, tapi dimaksimalkan untuk kita membayar. Ya, kalaupun kemudian eventnya itu gratis, ya minimal doakan, doakan agar para penyelenggaranya senantiasa diberikan kelancaran rezeki oleh Allah, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah. Ya. Seperti itu. Jadi balas dengan doa, ya. Seperti itu insya Allah kawan-kawan ya. Jadi ada tahapan, saya ulang lagi. Yang pertama tahajud, tolong dicatat. Kemudian yang kedua istighfar, yang ketiga sedekah, yang keempat menangkap potensi yang berada di sekitar kita, yang kelima adalah memaksimalkan potensi diri, ya. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah di hampir jam 9 ya. Masih 9 kurang 10 menit insyaallah. Kita akan sambung dengan diskusi, sharing, tanya jawab. Ya, silahkan bisa mengangkat tangan nanti langsung ataupun bisa juga lewat chat ya, di kolom chat bisa, silahkan nanti kita akan baca dan kemudian kita akan jawab apabila kami bisa untuk menjawabnya malam hari ini. Dan kalau memang belum bisa, nanti akan jadi PR untuk kami dulu. Kami simpan pertanyaannya. Baik, silahkan Bapak Ibu, materi kita malam hari ini ya, kita langsung karena tadi ada event berbarengan oleh Guswi, tidak bisa membersamai sampai akhir, nah, sehingga kita langsung ya, silahkan Bapak Ibu, teman-teman bisa angkat tangan, raise hand ya, raise hand, ada tombol raise hand itu di bawah, silahkan atau mungkin dinyalakan mic-nya kalau ingin bertanya secara langsung, bisa juga lewat kolom chat ya, dipersilahkan. Boleh di-share materi promosinya. Ini promosi apa ini Pak Irwin? Mohon maaf, ini promosi apa ini? Nanti bisa dijelaskan. Mungkin nanti bisa chat saya langsung Pak Irwin ya. Ini promosi apa nih yang dimaksudkan ini ya? Oke. Oh Pak Irwin ngangkat tangan. Silakan Pak Irwin, bisa dibuka mic-nya. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punten saya salah tulis, maksudnya tuh materi presentasi jadi nulis materi promosi gitu. Ya ya, insya Allah. Jadi ya punten jadi saya salah nulis. Saya sebenarnya mau nanya juga, Kang Udin. Gimana? Jadi gimana cara supaya kita bisa tetap istiqomah nih, misalnya istiqomah untuk menjalankan apa yang ada di buku apa yang 7 ikhtiar langit itu gitu loh Kang Udin. Itu aja sih dari saya gitu loh. Ya misalnya seperti kayak gimana sih supaya tetap kita bisa ikhtiar tahajudnya, ikhtiar sholat duhanya gitu. Saya sih sudah mulai merutinkan, cuma tetap juga masih banyak yang bolong-bolong gitu Kang Udin. Itu aja sih dari saya. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti chat aja WA saya, soalnya nanti kita akan kirimkan ya, karena untuk admin WA-nya juga masih bermasalah ya, mungkin kemarin dihack ya, dan juga kawan-kawan sekaligus ini sebagai pengumuman, nanti kalau ada WA ya
ada chat dengan foto gambar saya. Itu bukan nomor saya ya, mungkin nomor orang lain yang ketika teman-teman belum save ya, yang kalau yang sudah di save nomor saya, insya Allah itu nomor saya aman ya. Tapi ada juga tadi saya dapat laporan dari Lombok ya, bahwa ada kawan kita yang di chat ya, seseorang ngechat dan kemudian dipasang foto saya ya. Tapi saya jelaskan bahwa itu bukan chat saya ya, dan biasanya nanti akan ke arah uang ataupun ke arah pinjaman atau penipuan ya, maka teman-teman hati-hati ya. Maka silakan save saja nomor saya yang memang sudah sering teman-teman ingat itu, silakan di save itu, insya Allah nomornya masih aman. Tapi ada juga tadi yang nomor palsu ya. Ini untuk berhati-hati saja. Baik, bagaimana kemudian menjawab Pak Irwin tadi ya, bagaimana agar kita itu bisa istiqomah, maka kuatkan niat Pak Irwin. Kadang niat kita itu masih separuh-separuh. Kita tuh sudah niat pengen tahajud, tapi niatnya belum kenceng. Ya, niat kita itu masih ya di mulut mungkin iya, saya pengen ibadah ini, saya ingin menjalani ini, tapi terkadang di hati kita itu belum bisa all out ya. Belum bisa all out sepenuhnya ya, mungkin ada banyak godaan-godaan, atau mungkin setan itu kadang bisikin kita, udah nggak usah nggak usah muluk-muluk gitu, biasa aja, ini juga udah cukup gitu, nggak usah ada tambahan-tambahan lagi misalnya. Maka dikuatkan niatnya lagi, dicek di hati kita itu sudah betul-betul mantep atau belum, ingin serius menjalankan ini. Yang kedua adalah senantiasa berkomunikasi ya. Berkomunikasi dengan kawan-kawan yang lain, berkomunitas, termasuk malam hari ini adalah salah satu bentuk kita berkomunikasi, berkomunitas ya. Bertemu dengan kawan-kawan yang lain, saling mensupport, insya Allah saling mendoakan, dan doa tulus dari sahabat-sahabat yang lain, mendoakan sahabat yang lainnya, ini insya Allah akan diijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tulus misalnya, siapa tahu nanti ada dari salah satu anggota di grup ini yang kemudian tanpa sepengetahuan Pak Irwin mendoakan semoga Pak Irwin sehat selalu, bahagia, diberikan keistiqomahan, kemudahan dalam beribadah, itu bisa saja terjadi. Dan begitu juga Pak Irwin juga bisa juga mendoakan kawan-kawan yang lain insya Allah ya. Jadi kita saling support, saling berkomunitas, berkumpul begitu. Aktivitas ini meskipun rutin ya, meskipun sederhana kita lakukan sepekan sekali, maka akan jadi charge ya, jadi charge untuk diri kita. Bisa, kalau baterai handphone itu perlu dicas dulu agar jadi full kembali ya. Agar dalam menjalankan ibadah itu jauh lebih baik lagi. Insya Allah begitu Pak Irwin ya. Baik, selanjutnya ada Maulana Zahid, ini juga raise hand. Silahkan Pak Maulana Zahid, bisa dibuka mic-nya ataupun videonya. Silahkan bisa disampaikan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya sembari di jalan ini. Oke, siap. Ingin menanyakan dan mencoba ingin mengetahui dari Ustadz, karena saya pernah dengar katanya ada juga ikhtiar puasa Senin Kamis masuk sunnah selama 7 kali. Sehingga dari situ nanti tanpa putus gitu Ustadz ya, tanpa putus untuk mereka punya keinginan keluar dari ikhtiar yang 40 hari ini. Katanya juga ada yang tadi saya bilang itu yang Senin Kamis 7 hari tanpa putus itu dari sudut pandang Ustadz atau dari sunnah, kira-kira apakah memang ada seperti itu atau memang di zaman Rasulullah pernah dilakukan seperti itu? Ya, itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, baik. Puasa itu adalah sebuah amalan yang baik dan itu istimewa sebenarnya. Ya. Puasa itu adalah amalan yang baik dan istimewa. Ketika teman-teman bisa menjalankannya, ya. Ketika teman-teman bisa menjalankannya, dan salah satu yang rutin bisa dilakukan adalah Senin Kamis misalnya, ya. Sebelum nanti ke puasa Daud misalnya,
atau sebelum nanti ditambah dengan puasa Ayyamul Bid atau 3 hari di pertengahan bulan, maka setidaknya adalah puasa itu juga puasa yang bagus ya. Nah, terkait dengan rezeki tentu dari puasa ini akan memberikan banyak dampak terhadap rezeki kita, Pak Zahid. Ya, ini insya Allah saya meyakini betul ini akan memberikan dampak yang baik pada kita. Namun kemudian jumlah yang 7 kalinya ini yang saya belum tahu ya. Jumlah 7 kalinya ini saya belum tahu. Artinya kalau kemudian kita betul-betul bisa rutin, ini potensi bagus ya. Lalu kenapa kemudian puasa tidak masuk di ikhtiar langitnya? Ini seringkali ada pertanyaan begitu. Kenapa Kang puasa tidak masuk di ikhtiar langit? Nah, Bapak Ibu kawan-kawan, apa yang kami sampaikan di buku Manut Quran itu adalah yang bisa saya lakukan. Dan saya tidak akan mengajarkan sesuatu yang tidak saya lakukan. Ya, sekali lagi saya ulang lagi, di buku Manut Quran itu adalah ilmu yang memang saya bisa lakukan. Dan saya tidak akan mengajarkan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan. Puasa, saya hanya puasa di waktu-waktu tertentu. Saya belum bisa merutinkan puasa. Kalau dulu waktu SMA saya sudah bisa rutin ya, bisa rutin di SMA, di kuliah saya bisa rutin. Tapi untuk sekarang ini karena terkendala juga Bapak Ibu kawan-kawan, saya sering aktivitas di luar kota, kemudian sering ada event yang itu sering berbarengan dengan hari Senin, bertumbukan dengan hari Kamis begitu. Sehingga saya agak keberatan untuk bisa merutinkan puasa Senin Kamis. Maka dari itu, sunnah puasa itu tidak saya masukkan di ikhtiar langit. Tetapi saya sering sampaikan ke teman-teman, ketika teman-teman sudah bisa menjalankan 7 ikhtiar langit yang ada di buku Manut Quran, itu dengan baik, dan kemudian teman-teman ingin menambah amalan yang lain, termasuk salah satunya adalah amalan sunnah puasa ini, maka diperbolehkan, karena itu bagus. Karena itu bagus. Ya. Jadi itu Pak Maulana Zahid ya. Jadi kenapa kemudian tidak masuk di buku Manut Quran, karena memang saya sendiri masih berat untuk menjalankan ya. Kenapa? Yaitu tadi alasan yang kami sampaikan ya. Seringkali sepekan sekali saya harus keluar kota dan sebagainya. Kemudian di hari Senin dan hari Kamis seringkali masih dalam safar ataupun dalam perjalanan. Ya. Sedangkan ketika kita safar perjalanan maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Meskipun berpuasa juga baik ya. Seperti itu. Nah terkait dengan jumlah 7 kalinya tadi itu yang saya belum tahu ya. Apakah itu ada dasarnya atau tidak, itu yang saya belum tahu. Tapi ketika Pak Maulana Zahid bisa merutinkan, pokoknya dirutinkan saja puasa Senin Kamis, insya Allah badan juga sehat, kemudian rezeki juga akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Maulana Zahid ya. Cukup Pak Maulana Zahid? Oke, cukup? Iya, cukup Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Oke, siap. Yuk, silahkan yang lain yang ingin secara langsung sebelum saya buka di chat ya, di pertanyaan chat. Mungkin Kang Udin masih bisa nanya lagi mungkin? Oh, boleh Pak Irwin, silakan Pak Irwin. Ya ini Kang Udin ini ada beberapa saya pernah baca dari buku, jadi buku atau hadis juga ya. Tapi ini dikoreksi kalau saya salah karena pengetahuan saya itu masih minim ya, saya masih banyak belajar. Yeah. Jadi misalnya kalau kita membaca surat Al-Waqiah itu setiap malam itu bisa menghindari kita dari kefakiran gitu ya. Yang pertama. Kemudian juga ada saya membaca beberapa surat kayak ada khasiatnya, misalnya memang yang sudah pastikan kalau misalkan kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat itu kan bisa istilahnya bisa melindungi kita sampai dengan di hari Jumat berikutnya gitu kan ya. Yeah. Kemudian juga misalnya kayak ada surat Al-Muluk yang kalau misalnya itu yang bisa berguna untuk menerangi kuburan kita nanti gitu kan ya. Nah itu seperti itu apakah memang itu benar gitu? Jika misalkan seperti kita misalnya membaca surah Yasin, ya kita nanti misalnya ya insya Allah kita bisa mendapatkan dimudahkan jalannya. Misalnya kalau kita punya
kalau misalnya kita punya hajat tertentu itu ya mohon arahannya dari Kang Udin gitu ya, mohon petunjuknya gitu ya. Oke, Ya. baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul banget ya, Pak Irwin, dari pertanyaannya bahwa memang ada beberapa surat yang istimewa, yang punya keutamaan sendiri di dalam Al-Quran ya, selain Al-Fatihah. Itu ada tadi kalau misalnya di eh, surat Al-Mulk ya, surat Al-Mulk ketika dibaca di malam hari memang ini adalah termasuk dalam rangkaian aktivitas sebelum tidur ya, dalam rangkaian aktivitas kita sebelum tidur atau sunnah-sunnah sebelum kita itu tidur ya, ambil wudhu, kemudian baca surat Al-Mulk, kemudian baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian Al-Baqarah 255, Al-Baqarah 284 sampai dengan 286, ditambah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, ini termasuk juga sunnah-sunnah sebelum kita itu tidur. Nah, termasuk apakah tadi kemudian kita bisa terhindar dari kefakiran? Betul, bisa juga. Kemudian termasuk kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sunnah-sunnah sebelum tidur ini tatkala kita lakukan dan ketika kita bangun di pagi hari, kita belum beranjak dari tempat tidur kita, kemudian kita mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijabah doa-doa kita. Nanti insya Allah kita akan sambung di khusus materi tentang persiapan sebelum tidur, Pak Irwin. Insya Allah kita akan jadwalkan itu secara khusus ya. Insya Allah begitu. Termasuk Yasin juga banyak ya. Kalau nanti kita buka di tafsirnya Ibnu Katsir, surat Yasin ketika dibaca di malam hari itu juga punya potensi yang luar biasa. Ada 7 kalau tidak salah ya. Ibnu Katsir menjelaskan tentang manfaat surat Yasin yang ketika dibaca di malam hari ya. Jadi di hadisnya adalah terkait dengan dibaca di malam hari ya, entah itu malam Jumat ataupun malam Kamis, malam Sabtu, malam Ahad itu boleh saja. Tapi kalau di orang Jawa rata-rata mereka baca Yasinnya di malam Jumat. Ya tidak apa-apa, ya yang penting di malam hari. Nah, seperti itu. Itu Pak Erwin ya, bisa difahami. Oke. Baik. Terima kasih banyak Kang Udin. Oke, sama-sama. Insya Allah ya. Di amalan sebelum tidur ya, lain waktu kita akan bahas secara khusus. Karena banyak itu pembahasannya. Oke. Kita coba buka chat ya. Oke, di chat. Chat saya mulai dari mana nih? Wow. Masya Allah. Oke. Nah, terlewat mana nih? Nah. Assalamualaikum. Maaf mau tanya, sedekah subuh kalau bangunnya telat jam 5, apakah itu masih termakan waktu subuh ya? Masih termasuk waktu sedekah subuh? Ya, itu ya. Jadi kalau teman-teman bangunnya telat ya, diusahakan ya jangan telat ya. Masya Allah ya, diusahakan Bapak Muhammad Rizki ya, diusahakan untuk bangunnya tidak telat, dan untuk apa namanya, untuk sedekah subuh ini adalah waktu subuh. Kapan waktu subuh? Waktu subuh itu adalah dari mulai azan. Mohon maaf mic-nya yang ini tolong dimatikan ya. Ya, jadi waktu ketika sudah masuk waktu subuh, maka itu sudah masuk subuh dan kemudian sampai matahari terbit. Nah, kapan matahari terbit? Matahari terbit itu kurang lebih 45 menit setelah subuh ya. Jadi kalau kemudian untuk saat ini ya, ini jam 5 posisi mana ini ya? Kalau untuk daerah Solo Raya jam 5 pas ini matahari belum terbit, masih bisa ya, masih masuk ya. Malaikat belum beranjak pergi ini. Kalau di daerah Jakarta apalagi ini masih belum ya.
Tapi kalau daerah Surabaya ini sudah matahari terbit ini jam 5 ini. Oke. Itu ya Pak Muhammad Rizky, semoga bisa dipahami. Tapi terpenting adalah kita berkomitmen untuk tidak telat insya Allah ya. Bangunnya di sepertiga malam terakhir. Ustadz mau tanya sedikit ke arah salawat. Apakah salawat Jibril yang teksnya Sallallahu Alaihi Muhammad boleh dibaca? Boleh, dan ini sahih ya. Salawat Jibril itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sampai dengan fil alamina innaka hamidum majid. Itu salawat Jibril. Banyak manfaatnya ya. Kalau cara pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad begitu aja selesai. Atau pakai sholli juga apa? Allahumma sholli ala sayyidina, pakai sayyidina juga boleh ya. Seperti itu. Oke, sahih ya. Hadisnya sahih ini. Silahkan dibaca. Kalau panjangnya tadi salawat Jibril sampai fil alamin innaka hamidum majid. Kemudian dari Yanti. Assalamualaikum Kang. Ada tuh tentang koin amulet. Katanya mujarab mendatangkan uang. Waduh, ini saya belum paham tentang koin amulet itu apa ini. Ya, coba nanti saya cari dulu teraturnya nih ya. Bisa mendatangkan uang, masuk syirik itu kan ya, promonya antusias di sosial media. Bagi apa ini? Bagi yang masih sedikit ilmu kan bisa salah dalam memaknainya. Nah, betul banget ya. Tapi kalau dilihat dari bahasa-bahasa koin seperti ini maksudnya ke arah investasi, masuk ke arah trading gitu ya. Ini sepertinya ke arah yang tidak benar nih. Jangan ya, teman-teman jangan. Yang masuk akal aja teman-teman ya, jangan. Ini mirip dengan Bitcoin kalau salah ya. Bitcoin itu luar biasa, teman-teman. Saya kenal Bitcoin itu awal dulu ketika Bitcoin itu masih harga 2000-an ya kalau salah. Awal-awal Bitcoin dibikin itu. Dan sekarang harga Bitcoin itu udah sampai ratusan juta satu Bitcoinnya ya. Dulu awal dibikin Bitcoin itu harga 2000-an, saya masih kenal itu. Sekarang sudah sampai di ratusan juta. Ini kalau orang yang lemah iman pasti ikut ini. Tapi kemarin ada yang beli Bitcoin dalam waktu sebulan rugi ratusan juta juga ada ya. Maka harus tahu ilmunya dulu. Kalau enggak jangan teman-teman ya. Assalamualaikum Kang, mana yang lebih baik zikirnya antara istighfar dan sholawat Jibril? Nah, ini pertanyaannya jangan suka dipisah-pisah, kawan-kawan ya. Jangan suka dipisah-pisah, jangan suka milih-milih. Semuanya baik dan harus dijalankan semua, oke? Ya, ini kadang kita tuh diselewengkan dengan pertanyaan-pertanyaan begini. Ya, akhirnya nanti apa? Akhirnya nanti kita hanya milih salah satu saja atau mengamalkan salah satu saja. Jangan ya. Semuanya diamalkan karena sama-sama baik dan semuanya punya potensi atau pahala masing-masing ya. Istighfar dijalankan, sholawat juga sama ya. Oke. Zulinsih ya. Kemudian ada Bu Nini dari Sorong, Papua ini, Masya Allah. Ini selisih 2 jam dari Jawa ini. Assalamualaikum Kang Udin. Untuk tahajud yang terbaik berapa rakaat ya Kang? Oke ya, Rasulullah itu menjalankan 8 kali tahajud dan 3 kali sholat witir. Nah, silakan. Tapi kalau kemudian masih awal, masih tahap belajar ya 2 rakaat dulu enggak apa-apa. Nanti ditutup dengan witir ya. Oke, terima kasih Kang. Oke, ya. Nah, ini Pak Sigit ya. Assalamualaikum Kang Udin. Mohon maaf izin bertanya. Perbanyak istighfar atau perbanyak sholawat Jibril yang lebih baik? Ya, sama tadi pertanyaan Bu Zulinisih ya. Sama-sama baik Pak ya. Maka kalau di buku Manut Quran itu kita jelaskan atau kita sampaikan minimal masing-masing 1000. Ya, minimal masing-masing 1000 kali per hari. Artinya mau 1001, 1002, 1003, 1004 boleh ya. 1200 boleh. Jadi saya tidak menetapkan jumlah yang pasti ya, kan nanti kalau saya tetapkan jumlah yang pasti itu malah jadi patokan. Nah, ini yang enggak benar nanti ya.
Yang penting minimal 1000 gitu. Nah, ini sama juga nih pertanyaan dari Pak Susanto. Pertanyaan sama ya. Sama-sama. Jadi tolong jangan jadi pilihan. Oke, apakah ada tuntunannya membaca Yasin 41 Kang? Nah, ini saya belum tahu kalau ini ya. Tentang baca surat Yasin yang mungkin ayat 41 atau 41 kali. Nah, saya belum tahu ya. Karena saya terus terang paling menghindari dengan jumlah-jumlah tertentu ya. Kalau memang kecuali jumlah tertentu itu sudah ditentukan oleh Rasulullah, itu baru kita bisa menjalankan. Tapi kalau tidak ada batasan ya jangan membatasi diri dengan jumlah-jumlah yang tertentu. Nah, berarti tahajud waktu terbaik 2/3 malam, kalau subuh jam 4 berarti tahajud jam berapa? Ini Allah itu turun ke bumi itu sudah mulai dari jam 10 malam ya. Insya Allah sudah mulai bisa tahajud di jam 10 malam. Silahkan. Tapi tidur dulu Bapak Ibu ya. Harus tidur dulu. Tahajudnya. Kalau lagi pas sholat tahajud, seakan tidak bisa berkata-kata, berdoanya cuma terdiam. Apakah boleh? Nah, ini terdiam ini bagaimana maksudnya? Ya, doa itu harus disampaikan. Karena kalau tidak disampaikan bagaimana ya? Harus disampaikan. Seorang anak yang pengen beli sepatu, nggak bisa ngomong di depan bapaknya, cuma diem tok, bapaknya nggak ngerti. Nanti nggak dapat ya, sepatunya. Ya, karena ada juga teman-teman kemarin bilang, Allah itu kan maha tahu, Kang. Ya, Allah itu maha tahu sampai dengan yang ada di hati kita itu Allah itu maha tahu. Tapi kenapa sehingga kenapa kita harus ngomong gitu ya? Ya memang Allah itu maha tahu, tapi tetap sunnahnya kita adalah untuk menyampaikan, untuk berdoa, ya seperti itu. Oke, ya jadi disampaikan ya. Maka ada kalau teman-teman ada waktu longgar, luang, silakan hajat-hajatnya itu, doa-doanya, keinginannya itu dicatat di sebuah buku, ya sehingga teman-teman nanti tinggal dibuka bukunya dan dibaca ya. Ini alhamdulillah untuk jamaah umroh yang kemarin bersama dengan kami itu sebelum mereka berangkat umroh itu mereka sudah punya buku catatan doa yang nanti akan dibacakan di tempat-tempat mustajab di Baitullah ya. Sehingga mereka tidak bingung karena ada juga jamaah-jamaah Indonesia itu begitu berada di tempat mustajab itu cuma diem tok, nggak tahu apa yang mau didoakan. Begitu kita tanya, nggak tahu, nggak ngerti. Nah, sehingga kadang doanya malah salah. Ya. Doanya kadang malah salah. Ya Allah, semoga anak saya bisa dapat pekerjaan. Ya Allah, semoga anak saya bisa lulus sekolah. Doa-doa yang kalau menurut saya ini sangat remeh-temeh sekali. Kenapa? Tidak harus datang di Baitullah pun doa seperti ini dari Indonesia akan dijabah oleh Allah. Ya, jauh-jauh kita ke sana doanya hanya seperti itu dan itu dijabah betul oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Akhirnya anaknya betul begitu lulus kuliah langsung dapat pekerjaan. Pertanyaannya siapa yang punya pekerjaan? Yang punya pekerjaan adalah orang luar negeri. Orang Indonesia cuma jadi buruhnya saja. Kenapa tidak pernah kita itu mendoakan anak dan keturunan kita agar menjadi pengusaha? Ya. Ini bagus ya. Kang, kalau sudah terkumpul sedekah subuh, kemana baiknya kita serahkan? Apakah bisa dibagi 3, 4, atau 5 untuk dibagi? Boleh ya. Boleh dibagikan dan boleh diserahkan kemana saja. Ya. Silahkan. Yang penting sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan pos-posnya. Ya. Baik. Ada Bu Juli. Bu Juli Ningsih angkat tangan. Silahkan Bu. Ya. Ya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai yang tadi jenengan katakan itu kalau mau berdoa dicatat dulu ya, Kang ya. Itu supaya nggak terlupakan. Nggak kencret gitu bahkan ya kata orang Jawa. Kalau saya itu pernah
pernah gini Kang, guru saya waktu itu, jika kamu punya hajat, maka catatlah dalam bukumu. Insya Allah nanti akan ikut didoakan sama malaikat. Dan alhamdulillah waktu itu saya punya hajat seperti ini. Terus ternyata saya minta sama Allah itu, saya tuliskan juga waktu itu. Saya minta pas hari ulang tahun suami saya ingin bisa membelikan ini. Dan alhamdulillah itu bisa terwujudkan. Mungkin bisa apa namanya dipakai sama teman-teman yang lain, mungkin kalau punya hajat. Di samping itu kita juga tahajud juga. Mungkin jadikan wacana buat teman-teman yang lain. Oke. Gitu. Nah, terima kasih Ibu. Itu aja Kang. Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dalam ilmu seminar disebutnya sebagai LOA, ya, Law of Attraction. Jadi apa yang kita pikirkan itu alam itu akan membantu untuk mewujudkannya. Dalam ilmu LOA seperti itu. Termasuk salah satunya adalah menuliskan impian-impian kita. Dan betul ya, impian ataupun doa ataupun hajat kita itu harus dituliskan. Kalau saya dulu dalam sebuah buku kita menuliskan sampai dengan 100. Doa dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu kita tuliskan semua. Dalam jangka 5 tahun, Bapak Ibu boleh buka lagi catatannya, tinggal dicentang mana yang sudah Allah kabulkan dan mana yang belum. Insya Allah dalam 5 tahun itu akan banyak doa-doa keinginan Bapak Ibu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman waktu itu kita belum ngerti tentang doa, kita belum ngerti manfaat doa, cara doa kita sama Allah, kita belum ngerti. Waktu itu kita hanya diajari untuk nulis saja. Kalau kita punya keinginan untuk nulisnya. Nah, sekarang kalau kemudian kita sudah paham, kita sudah ngerti, maka doa hajat yang Bapak Ibu tulis itu maka harus disampaikan, harus dibaca kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir salah satunya, dan nanti setidaknya dibawa ke Baitullah, ya, dibawa ke Baitullah doa-doa terbaik kita itu. Insyaallah itu. Terima kasih Bu Jelinisih ya, insyaallah ya. Oke, saya cek lagi di Ustaz. Waalaikumsalam. Ini siapa ini? Mustaqim, Ustaz. Mustaqim. Oh ya, oke, silakan Bapak Mustaqim. Izin. Ini dari mana Bapak Mustaqim ini kotanya? Saya dari Karawang, Jawa Barat. Oh, Karawang, Jawa Barat. Silakan Pak Mustaqim. Ya, untuk sholat witir, apakah sebelum tidur itu diperbolehkan Ustaz? Jadi 3 rakaat witir itu kita sebelum tidur. Jadi tidak setelah sholat tahajud, tapi sebelum tidur. Khawatirnya tidak terburu waktunya. Gitu. Telat bangun kita sudah witir duluan di awal. Apakah boleh Ustaz? Oke, ya Bapak Mustaqim, pertanyaannya boleh ya. Jadi setelah kita sholat isya, kemudian boleh kita tambah sholat witir ya. Itu boleh ya. Nanti ketika kita sudah bangun, sholat tahajud tidak perlu witir lagi. Seperti itu, karena hanya dalam 1 kali malam itu hanya ada 1 kali witir. Insya Allah begitu Pak Mustaqim, boleh ya. Kalau memang dikhawatirkan nanti kita bangunnya agak telat, kita perpanjang tahajudnya sehingga tidak bisa witir di sepertiga malam terakhir, kita boleh witirnya setelah sholat isya. Insya Allah begitu Pak Mustaqim. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, oke, sama-sama. Ya. Baik. Pak Maulana Zahid, Resen mau sampaikan lagi Pak? Ya, maaf Ustadz, tadi menyambung yang masalah tadi witir ya. Ada sebagian orang menanggapi bahwa witir adalah sholat terakhir ya. Jadi apakah benar setelah tadi yang dimaksud oleh Bapak tadi witir setelah isya berarti tidak ada sholat lagi gitu loh. Bahkan tadi Ustadz menyebutkan setelah witir boleh tahajud tapi nanti tidak ada witir gitu kan. Ya. Pemahaman yang tadi saya sampaikan bahwa witir sholat terakhir dan tidak sholat lagi itu
benar atau tidak itu. Terima kasih Ustaz. Ya, oke ya. Baik, ini adalah pemahaman secara umum memang begitu ya. Jadi karena memang Nabi menyampaikan nanti ketika kita itu sholat tahajud maka tutuplah dengan witir ya. Maka kemudian ada juga di beberapa riwayat yang lain ini diperbolehkan juga witir itu setelah sholat isya itu. Sehingga kemudian kata-kata bahwa witir itu adalah sholat terakhir dan setelah sholat witir tidak ada sholat lagi, ya ini bisa jadi adalah pemahaman ketika sholat witir itu dikerjakan setelah sholat tahajud. Ya, insya Allah begitu Pak Maulana Zahid. Jika tidak perlu kemudian kita permasalahkan hal ini, maka silahkan bagi yang pengen melaksanakan witir di habis subuh habis isya, memang nanti dikhawatirkan bangunnya mepet dengan subuh, boleh. Kalau kemudian pengen di sholat witirnya setelah sholat tahajud, maka diperbolehkan lagi, insya Allah. Baik, Begitu Ustaz, Pak. Ya, oke. Insya Allah ya. Baik ya. Ini kita sambung lagi ke chat. Oh ya. Oke. Oke. Nah, kan kalau sudah sudah tadi ya. Mohon maaf mau tanya. Apakah membaca doa selain doa yang diwajibkan pada saat sujud dalam sholat diperbolehkan? Kalau memang diperbolehkan, apakah doa tersebut diucapkan atau hanya di dalam hati saja? Pertanyaan dari Bapak Sigit ya. Baik, sholat itu adalah ibadah. Dan dalam ibadah itu adalah doa sebenarnya. Doa itu adalah ibadah. Sehingga dalam rangkaian kita itu sholat, sebenarnya kita itu diminta untuk Allah bisa menyampaikan hajat-hajat kita. Dan ada 4 tempat yang sebenarnya sangat mustajab tatkala kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah saat kita itu berdiri. Ya, saat kita berdiri. Baik itu berdiri setelah takbiratul ihram, setelah baca Al-Fatihah. Nah, di sana ada bacaan ayat. Nah, silahkan dibaca ayat-ayat sesuai dengan hajat kita. Contoh, ya. Kalau Bapak Ibu ingin cepat ke Baitullah, dimudahkan ke Baitullah, Bapak Ibu baca ayat-ayat tentang haji dan umroh. Misalnya ada surat Al-Hajj ayat 27-28. Bapak Ibu baca setelah surat Al-Fatihah. Kemudian ada lagi di ruku, kemudian berdiri lagi i'tidal, itu juga ada waktu mustajabnya. Kemudian saat sujud, yang ketiga ya, saat sujud. Kemudian setelah tahiyat akhir saat duduk ya. Nah, Bapak Ibu, dari rangkaian-rangkaian itu, pertanyaan tadi adalah ketika sujud. Apakah diperbolehkan ketika kita sujud setelah membaca doa yang memang sudah disunahkan oleh Rasulullah, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, bolehkah kemudian kita berdoa selain itu? Jadi ada tambahan doa gitu ya. Maka jawabannya adalah boleh. Ya, jawabannya adalah boleh. Pertanyaannya, bagaimana cara doanya? Kan begitu. Ya. Kalau saat berdiri tadi, misalnya kita Bapak Ibu baca ayat sesuai dengan hajat Bapak Ibu. Ya, misalnya Bapak Ibu pengen punya anak, maka Bapak Ibu baca ayat yang terkait dengan anak. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Nabi Zakaria, yang kemudian Allah ganjar, Allah berikan hadiah seorang anak yang bernama Yahya. Dan itu langsung dijawab oleh Allah tatkala Nabi Zakaria masih berdiri mengerjakan sholat. Nah, kalau kemudian sujud, bagaimana? Nah, para ulama ada 3 beda pendapat. Yang pertama, yaitu adalah membaca doa-doa yang memang
sudah diajarkan oleh Rasulullah. Doa-doa yang ada di Al-Quran. Ya, doa-doa yang di Al-Quran itu boleh dibaca ketika sujud. Ya, setelah baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, nanti kemudian dibaca doa-doa yang ada di Al-Quran. Ya, misalnya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ada di Quran, maka boleh. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua yaitu adalah boleh ketika pakai bahasa Arab. Jadi tidak yang ada di Quran tapi dengan bahasa Arab. Nah, ini ada juga yang membolehkan seperti itu. Tetapi ini pendapatnya lemah. Karena kalau kemudian kita orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Arab, ini problem. Lalu kemudian yang ketiga, yaitu adalah membaca doa dengan bahasa masing-masing daerah atau dengan bahasa sendiri. Nah, yang ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena sholat itu sudah jelas rangkaiannya, mulai dari niat, takbiratul ihram sampai dengan salam, itu semua harus dengan bahasa Arab sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana caranya bagi kita yang doa-doa di Al-Quran nggak hafal, kemudian bahasa Arab juga nggak ngerti, ngertinya cuma bahasa daerah kita masing-masing atau minimal bahasa Indonesia, maka Bapak Ibu boleh sampaikan doanya di dalam hati. Jangan dilisankan. Karena ketika Bapak Ibu melisankan doa itu terucap dengan bahasa selain Quran, bahasa selain Arab tadi, maka sholatnya jadi tidak sah seperti itu atau jadi batal ya. Maka doa itu boleh dibaca di dalam hati itu Bapak Sigit tadi ya. Itu jadi mudah bisa menjawabnya sehingga jawabannya jelas. Bapak Ibu boleh berdoa tetapi di dalam hati. Ketika berdiri misalnya Bapak Ibu enggak ngerti ayat misalnya Al-Hajj ayat 27 sampai 28 belum hafal, ya sudah pakai bahasa Indonesia tapi dalam hati. Ya Allah pengen ke Baitullah, ya Allah pengen ke Baitullah, tapi di dalam hati. Seperti itu. Ya Allah mudahkanlah agar bisa umroh dan haji, tapi di dalam hati. Itu ya. Bisa menjawab. Termasuk juga di sujud ya, Pak ini ya Pak Sigit ya, sujud pakai bahasa Indonesia tapi di dalam hati. Silakan. Tidak dilisankan. Oke, baik. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 9:30 ternyata ya. Insyaallah kita akan tutup kajian kita pada malam hari ini. Senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dibimbing, diberikan kemudahan dalam setiap ikhtiar kita, dalam setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan fokus saja dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki, insya Allah setiap masalah akan Allah datangkan pertolongannya. Kalau kita fokus dengan masalah kita, maka ibadah kita akan jadi lemah, ibadah kita akan jadi malas. Tapi kalau kita kemudian fokusnya dengan ibadah, fokusnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah segala kebuntuan dalam hidup kita itu akan Allah mudahkan. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan, mari kita tutup kajian malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, apabila ada kekurangannya kita menyampaikan, dan kemudian dari Guswi sebagai admin tadi juga apabila ada kekurangan mohon untuk dimaafkan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung di pekan yang
depan ya, di malam Jumat yang akan datang dengan tema-tema yang lain insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.